Selamat malam Pak Haji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai tugas akhir dari social network analysis. Dataset yang saya ambil dari Kaggle yang digunakan untuk memprediksi apakah seseorang pengguna akan membeli produk berdasarkan usia dan estimasi gajinya. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Pertama-tama seperti biasa kita import sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti import nampi pandas, matplotlib, dan seaborn. Lalu dalam fungsi df di sini kita masuk ke dalam pemrosesan data. Dalam fungsi df di sini digunakan untuk memuat dataset ke dalam data frame. Selanjutnya df isna, df duplicate, df info digunakan untuk memeriksa apakah terdapat atau ada nilai kosong atau duplikat untuk memastikan kualitas data. Selanjutnya df drop kita disuruh untuk menghapus kolom user ID ini user ID karena tidak relevan untuk dianalisis. Setelah kita menghapus user ID-nya, kalau kita describe menggunakan df describe akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam eksplorasi dan visualisasi data. Dalam fungsi ini digunakan untuk melihat distribusi atau outlier pada kolom age dan estimate salary. Bisa dilihat dalam histogram ini. Masih sama fungsinya seperti tadi, gunakan untuk melihat apakah, tapi dalam bentuk diagram ya, menggunakan fungsi dm. df gender di sini digunakan untuk melihat seberapa banyak female dan male-nya di dalam dataset tersebut. Bisa dilihat. Lalu kita masuk ke SNS count plot. Nah, SNS count plot gunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara age dan estimate salary berdasarkan pembeliannya. Lalu ini masih sama seperti tadi. SNS scatter plot di sini kita bandingkan usia berdasarkan gender dan status pembelian. Lalu SNS bar plot clip bersama membandingkan antara usia berdasarkan gender dan status pembelian. SNS violin plot di sini melihat distribusi usia ya berdasarkan gender dan status pembelian. Untuk box plot membandingkan estimasi gaji berdasarkan gender dan status.
hampir sama keseluruhan sepertinya. Kita masuk lagi ke fungsi GF, melihat kondisi antara fitur-fitur di dalam dataset tersebut, dan ini hasilnya. Kita masuk ke dalam pemodelan dan evaluasi. Fungsi di sini kita pisahkan fitur X dan label Y. Sudah akan menghasilkan seperti ini. Xtrend di sini membagi data menjadi trend dan preset. Lalu fungsi yang di bawah ini sebagai standarisasi fitur agar memiliki skala yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model-modelnya. Di sini terdapat beberapa algoritma, yaitu yang pertama adalah algoritma logistic regression, dan forest classifier, gradient boosting classifier, ada boost classifier, SVC, Gaussian NP. Tiap model memiliki akurasi yang berbeda. Namun dalam konteks ini diambil di mana akurasi yang paling tepat untuk digunakan. Dari setiap model ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita dilihat dalam model random forest akurasinya 0,94, lalu model gradient boosting 0,94 juga, ada boost classifier akurasinya 0,91, lalu code vector classifier 0,93, Gaussian NP 0,9. Lalu habis itu kita visualisasikan hasil evaluasi tersebut ke dalam fungsi DF, membagikan akurasi setiap model menggunakan metode, dan ini hasil. Ini yang bentuk seperti garis ya, lalu ini yang bentuk seperti diagram. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.